Kita berdoa. Doa pembuka kita minta kesediaan Pak Richan Situmorang. Pak Richan Situmorang memimpin kita dalam doa. Dipersilakan Pak. Baiklah, kalau tidak ada. Halo, tes. Oh, Udah kedengaran? Oh, sudah Pak, sudah kedengaran. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, puji-pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari. Hingga pada saat ini kami memiliki kesempatan yang indah untuk mendalami, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu menguasai pembicara dan juga menguasai pikiran kami pendengar, supaya apapun yang dibahas pada petang hari ini bertumbuh di dalam pikiran kami dan menghidup di dalam diri kami masing-masing, mengubahkan kami lebih dekat dengan Tuhan. amin. Tuhan, biarlah acara ini hanya untuk pujian bagi nama Tuhan dan berkat untuk masing-masing kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Silakan Kak Lady. Ya, terima kasih. Baik, judul pelajaran kita sore hari ini adalah api dari langit ke bumi. Ayat inti kita terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Satu kutipan pendukung dari Kemenangan Akhir halaman 487 paragraf yang pertama. Bunyinya demikian. Tidak ada hal lain yang setan begitu takuti selain apabila kita mengetahui segala akal bulusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita akan bongkar akal bulus setan. Dan dia takut. Tulisan Ron Nubuat katakan, tidak ada yang paling dia takuti kecuali ketika akal bulusnya dibongkar. Hari ini saya tekanan darah saya drop sejak saya persiapkan bahan ini. Saya tidak punya gejala darah rendah, tetapi tadi pagi tekanan darah saya turun sampai 60/50. Tapi saya masih beraktivitas seperti biasa. Apa yang mau saya katakan sekarang adalah, Bapak Ibu, setan tidak suka dengan pelajaran ini. Dan saya banyak sekali berdoa sejak kemarin, sampai tadi saya habiskan setengah jam untuk berdoa syafaat, khusus untuk sesi sore ini. Saya tahu saya bisa salah dalam mengartikan, menginterpretasikan firman Tuhan. Tapi apa yang saya mau bawakan saat ini, bisa saja tidak berkenan, dan pasti tidak berkenan untuk setan. Tapi setan bisa saja menggunakan siapapun atau apapun, media, maupun para peserta, maupun saya sendiri, untuk menghalangi pelajaran ini. Saya yakin doa tadi menambah kuasa bagi kita, menambah kerendahan hati buat saya juga untuk menyampaikan firman ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka Wahyu pasal 13, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Karena pelajaran kita sore ini hanya membahas perikop yang sangat singkat ini.
Kita mulai dari ayat yang ke-11, dan aku di sini adalah Yohanes yang kekasih. Salah satu murid Yesus, dan dia adalah murid yang hidup paling lama. Beberapa catatan mencatat bahwa Yohanes kekasih hidup sampai tahun 100 Masehi. Artinya, dia masih hidup setelah penghancuran Yerusalem. Dia hidup sampai kepada masa penganiayaan kekuasaan Roma. Kekuasaan Roma sudah ada sejak zaman Yesus. Tetapi kuasa ini semakin besar dan mempunyai kemampuan untuk menganiaya paling besar setelah tahun 70. Baik. Yohanes kekasih melihat seekor binatang. Ketika dia berada di Pulau Patmos, dia melihat seekor binatang. Dia melihat di dalam roh. Artinya, ketika itu Yohanes tidak melihat secara fisik binatang itu, tetapi dia melihat melalui roh. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudaraku, saya tidak akan bahas lebih lanjut mendalam tentang binatang ini, sejarahnya, kemunculannya, tanduknya, anak domba, naga, dan lain sebagainya. Tapi saya langsung mau ambil kunci jawabannya saja, karena ini ada di buku Roh Nubuat, bahwa binatang yang dibicarakan di sini adalah melambangkan negara Amerika Serikat. Kita bisa tahu ini, saya tadi tulis kutipannya ya, bahwa pelajaran sore ini saya ambil dari Kemenangan Akhir, pasal yang ke-33, 34, dan 35. Kutipan-kutipan selain daripada buku ini, saya taruh nama bukunya di akhir dari kutipannya. Tetapi kalau tidak ada nama bukunya, berarti saya mengambilnya dari buku Kemenangan Akhir 33, 34, 35. Baik. Amerika Serikat dikatakan bertanduk dua sama seperti anak domba. Anak domba tidak membahayakan. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Naga di sini jelas adalah iblis, Lucifer. Dan ketika Amerika Serikat berbicara, artinya bicara di sini adalah dekrit ataupun keputusan yang dia buat sebagai sebuah negara. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Artinya, seluruh kuasa binatang yang pertama. Kalau kita bicara binatang yang kedua, ya, sore ini kita bicara binatang yang kedua. Kita tidak bisa lepas dari binatang yang pertama, yaitu dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Binatang yang pertama adalah melambangkan papacy atau kepausan. Sementara binatang yang kedua, jadi binatang yang pertama dia keluar dari laut, dari air. Tetapi binatang yang kedua, dia keluar dari dalam bumi. Jadi binatang yang pertama melambangkan papacy atau kepausan. Binatang yang kedua, yang keluar dari dalam bumi melambangkan Amerika Serikat. Ayat 12 mengatakan, saya akan translate langsung kepada istilah lambangnya ya. Seluruh kuasa papacy, seluruh kuasa kepausan dijalankan di depan mata Amerika Serikat. Ia menyebabkan, Amerika Serikat menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah papacy yang luka parahnya telah sembuh. Oke. Jadi binatang pertama lambang kepausan, dan Amerika Serikat, USA, akan menjalankan kuasa kepausan. Jadi sekarang eranya bukan lagi eranya kepausan. Kepausan sudah lewat eranya. Sebagai eksekutor, dia berkuasa pada tahun 538 sampai 1798. Selama 1260 tahun, 1260 tahun, kepausan bertindak sebagai pelaku atau pelaksana. Tetapi kali ini pada zaman kita,
Dia tidak lagi bertindak sebagai eksekutor atau pelaku atau pelaksana, tetapi dia lebih kepada orang di belakang layar, pihak di belakang layar. Yang akan menjalankan kuasanya saat ini adalah Amerika. Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang persis sama seperti tahun 538 sampai tahun 1798. Persis seperti itu kuasanya. Amerika Serikat akan membuat semua penduduk bumi menyembah kepausan. Bagaimana caranya? Sebelum kita bicara lebih lanjut bagaimana cara Amerika membuat seluruh penduduk bumi menyembah papacy atau kepausan, kita harus tahu dulu bahwa bicara tentang binatang dari dalam bumi, yaitu adalah Amerika, dia akan berkuasa dari tahun 1798 sampai kepada Sandelo. Bicara tentang Amerika Serikat, kita tidak bisa lepaskan perhatian kita dari papacy, yaitu binatang yang pertama, yang dilambangkan dengan binatang yang pertama, yang telah berkuasa selama 1260 tahun dari tahun 538 Masehi sampai 1798. Bicara tentang kepausan, kita tidak bisa lepas dari Lucifer, yaitu naga yang di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua dikatakan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Jadi naga atau Lucifer memberikan kepada binatang yang pertama kekuatan, tahta, power, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian hal yang sama pun diberikan kepada USA. Sehingga di Wahyu 13 ayat 12 mengatakan bahwa semua kekuasaan binatang yang pertama dilakukan oleh USA. Kenapa? Karena kuasa sudah diberikan. Oke. Sekarang ayat yang ke-13. Saya langsung gunakan kata ganti dari lambang-lambang ini. Dan ia, USA, Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Great wonders. Amerika Serikat mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan Amerika Serikat menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi bagaimana cara Amerika Serikat membuat penduduk bumi menyembah binatang yang pertama? Yaitu dengan dua cara. Ya, dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah mengadakan tanda yang dahsyat, dan yang kedua adalah menurunkan api dari langit ke bumi. Sekarang kita mau tahu bagaimana USA mengadakan tanda yang dahsyat, great wonders, bagaimana USA menurunkan api dari langit ke bumi. Yang pertama adalah great wonders. Great wonders. Oke. Great wonders bukan penipuan. Jadi beda ya. Great wonders itu bukan penipuan. Great wonders adalah benar-benar terjadi. Mujizat yang benar-benar terjadi. Great wonders bukanlah sesuatu yang seolah-olah terjadi, tetapi dia adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan ini dilakukan oleh agen setan. Ya. Jadi bukan pretenders, tetapi the real great wonders, the real miracles. Ya. Barang siapa yang tergerak hanya oleh mujizat dan yang dituntun oleh perasaan hati akan tertipu. Itu sebabnya kenapa barang siapa, setiap orang, ini ada di buku New Life 55.4. Setiap orang yang saat ini seringkali hatinya itu terpanggil, tergerak karena ada mujizat, seringkali bertobat setelah ada mujizat, hati-hati karena mujizat akan benar-benar terjadi. Tetapi yang melakukan adalah setan.
Oke. Kemudian great wonders, apalagi yang Roh Nubuat ceritakan tentang great wonders? Di peristiwa akhir zaman pasal yang ke-11. Great wonders adalah mujizat dalam bentuk kebangkitan rohani. Revival. Jadi akan ada suatu kebangkitan rohani yang palsu. Ya, ingat tadi great wonders adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi yang melakukan adalah setan. Seolah-olah Tuhan ada di sana. Jadi saudara-saudara, akan ada kebangkitan rohani yang bukan digerakkan oleh Tuhan, tetapi digerakkan oleh setan di dalam badan atau organisasi keagamaan, seolah-olah Tuhan yang membuat. Apa tandanya? Kebangkitan rohani palsu dengan kebangkitan rohani dari Tuhan atau dari setan. Jadi setan bisa membuat kebangkitan rohani, setan bisa mengadakan revival. Dan ada bedanya, revival dari Tuhan dengan revival dari setan. Di mana manusia mengabaikan kesaksian kitab suci, di mana manusia berbalik dari kebenaran yang meminta penyangkalan diri dan penolakan dunia, di sana tidak ada God's blessings. Jadi saudaraku, ketika ada revival, mari kita lihat. Apakah kesaksian kitab suci diabaikan di sana, diacuhkan? Kesaksian kitab suci ini apa? Roh Nubuat. Berbicara terang kecil yang menerangkan tentang terang yang besar, yang menuntun kepada terang yang lebih besar. Apabila kesaksian kitab suci diacuhkan, tidak diusung di dalam revival tersebut, apabila hukum Tuhan tidak diusung di dalam revival tersebut, apabila tidak ada penyangkalan diri di sana, apabila saudara dan saya tidak disuruh untuk menolak dunia, tidak disuruh untuk berbeda dari dunia, tidak disuruh untuk berlawanan dengan dunia, maka di sana tidak ada God's blessings. Jadi kebangkitan rohani yang sejati yang dari Tuhan mengusung kesaksian kitab suci, menyangkal diri, dan menolak dunia. Tiga ini tidak ada, berarti palsu. Kemudian great wonders apa lagi? Tadi kita udah belajar tentang kebangkitan rohani. Great wonders apa lagi? Setan akan membuat orang menjadi sakit. Dan kemudian, ini dari peristiwa akhir zaman pasal 11 semuanya ya. Setan akan membuat orang menjadi sakit, kemudian akan tiba-tiba menghilangkan kuasa jahatnya. Ya. Jadi siapa yang bikin orang sakit? Setan. Dengan apa dia bikin orang sakit? Dengan kuasa jahat. Tiba-tiba kuasa jahat itu hilang. Ini great wonders ya. Great wonders terjadi. Dan orang yang tadinya sakit akan dianggap sembuh. Apa yang tulisan Roh Nubuat katakan? Penyembuhan ini akan membawa umat Advent ke dalam ujian. Apa yang akan menguji orang Advent? Yang akan menguji orang Advent adalah great wonders dalam hal penyembuhan penyakit. Kita tahu bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Yesus. Tetapi setan, dia bisa membuat orang sakit. Ya? Dia bisa membuat orang sakit. Buktinya adalah Ayub. Ya, lagi di atas. Tuhan mengizinkan setan untuk membuat orang sakit. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, setan tidak akan bisa membuat siapapun sakit. Ketika setan buat orang sakit, dia gunakan kuasanya karena dia bisa menjadikan orang sakit. Lalu kuasanya itu dia tarik sehingga orang itu nggak sakit lagi. Seperti Ayub ya. Kalau setan tinggalkan Ayub ya Ayub sembuh, bisulnya nggak ada lagi. Tapi karena setan pegang terus Ayub, itu sebabnya penyakit fisik tetap ada sampai Tuhan mengakhiri penderitaan Ayub. Dan ketika kesembuhan itu terjadi, inilah ujian bagi umat Masehi Advent hari ke-7.
Jadi saudaraku, ujian orang Advent bukan hanya sandelo. Ujian orang Advent adalah pekerjaan penyembuhan yang dilakukan oleh setan. Sekarang, kalau Tuhan bisa sembuhkan orang sakit, setan juga bisa sembuhkan orang sakit. Sekarang kita mau lihat, seperti tadi ya, kebangkitan rohani, setan bisa bikin, kebangkitan rohani Tuhan bikin. Tapi ada perbedaannya. Sekarang kita mau lihat penyembuhan dari Tuhan, penyembuhan dari setan. Apa bedanya supaya saya sebagai orang Advent tidak gagal dalam ujian? Artinya tidak fail. Kalau bisa saya lulus 100% dalam ujian ini. Baik. Sekali lagi, great wonders, mujizat bukanlah bukti perkenanan Tuhan. Jadi saudara, kalau tadi kutipan yang pertama, kalau saya bertobat karena ada mujizat, maka saya akan terancam fail dalam ujian. Karena mujizat akan dibuat oleh setan. Dan kita akan percaya. Contoh di dalam Daniel pasal ketiga. Saya mau tanya, siapa yang sebutkan ini? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini perkataan siapa? 3 anak muda ya. Kalau Tuhan sanggup lepaskan kami, maka Ia akan lepaskan kami. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Saya tetap tidak akan sembah patung. Sejak dahulu, Alkitab mencatat bahwa umat-umat Tuhan tidak bergantung kepada mujizat. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Tuhannya sanggup melepaskan mereka. Mereka sadar 100% bahwa Tuhannya sanggup membuat mujizat. Tapi kalaupun mujizat tidak ada, saya tidak akan melanggar hukum Tuhan. With or without. Dengan atau tanpa mujizat, saya akan tetap setia. Jadi mujizat bukanlah bukti bahwa Tuhan beserta dengan saya. Saya sembuh dari penyakit bukan bukti bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Oke. Sekarang bagaimana saya mengenali great wonders dari Tuhan dengan great wonders dari setan. Peristiwa akhir zaman pasal yang ke-11. Jika mencari dalih atau alasan ya, jika mencari, ini sekali lagi saya translate dari bahasa Inggris ya, jadi kata-kata ini adalah terjemahan bebas saya dari tulisan-tulisan Ronubuat yang berbahasa Inggris. Ya, jadi kalau beda dengan nanti ada buku versi bahasa Indonesia, mohon dimaklumi ini terjemahan bebas ya. Jika mencari alasan atas pelanggaran hukum Tuhan dan tetap tidak menurut, artinya tetap melanggar, nggak bertobat, nggak berubah, itulah mujizat dari penipu ulung, yaitu setan. Jadi kalau ada mujizat, saya sakit, lalu saya disembuhkan. Lalu ketika saya sembuh, saya tetap di dalam dosa yang membuat saya sakit tadi. Itu artinya saya sembuh karena mujizat Tuhan atau mujizat setan? Mujizat setan. Mujizat Tuhan tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah terjadi dalam konteks ketidakmenurutan. Mujizat Tuhan hanya bisa terjadi dalam kondisi menurut dan bertobat. Jadi kalau mau cari alasan, saya tidur terlambat, saya kurang tidur, lalu saya cari alasan karena saya menginjil, lalu saya mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelajaran, dan kemudian saya sakit, dan saya tetap tidur terlambat. Contoh sakit kalau kurang tidur apa ya?
Ngantuk ini ya. Oh, darah rendah. Ya. Contoh saya sakit darah rendah, lah karena saya tidur larut malam. Kemudian saya sembuh. Saya bisa sembuh kok. Saya bisa tidak sakit lagi. Padahal tidurnya tetap jam 2 pagi. Setiap hari saya tidur cuma 2 jam. Tapi saya bisa sehat. Saudara jangan bangga. Itu adalah mujizat setan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang mengatakan kepada saya tidak pernah teratur makan. Tapi saya tidak pernah sakit. Berkali-kali membanggakan bahwa saya tidak teratur makan, tapi saya tidak pernah sakit. Saudara jangan banggakan, itu adalah mujizat dari setan. Ya. Artinya apa? Mujizat dari Tuhan hanya terjadi ketika hukum Tuhan dijunjung tinggi. Ya. Mujizat dari Tuhan hanya terjadi ketika dalam kondisi bertobat dan menurut. Dalam pelanggaran nggak ada mujizat. Tapi dalam pertobatan, kesadaran, ada mujizat. Jadi hukum Tuhan, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu ya. Hukum Tuhan itu sama, yaitu adalah hukum moral dan hukum kesehatan. Buku Testimony Study on Diet and Food, pasal yang ke-46 katakan bahwa pelanggaran terhadap hukum moral sama dengan pelanggaran hukum kesehatan sama dengan pelanggaran hukum moral. Jadi hukum Tuhan adalah hukum moral dan hukum kesehatan. Kembali ke tadi bahwa salah satu hukum tidak diturut, apakah itu hukum moral, apakah itu hukum kesehatan, tidak menurut, maka yang terjadi adalah great wonders. Ya. Kita menjadi agen setan, dan setan bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Tetapi penurutan hukum Tuhan tidak akan memberi kesempatan kepada setan untuk melakukan kuasa apapun. Kemudian binatang dari dalam bumi, USA akan membuat great wonders. Yang pertama artinya apa? Kebangkitan rohani. Amerika akan membuat satu kebangkitan rohani yang palsu, yaitu tanpa penyangkalan diri, tanpa berbeda dengan dunia, tetapi bisa revival, bisa terlihat rohani, bisa terlihat bersemangat. Buku New Life katakan bahwa kebangkitan rohani yang seperti ini biasanya akan hilang setelah seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah Amerika akan membuat great wonders, mujizat terjadi tanpa perlu menurut kepada hukum Tuhan. Tanpa perlu menurut hukum moral dan hukum kesehatan. Amerika akan membuat mujizat terjadi. Mujizat, tadi kita belajar bahwa tidak pernah mujizat itu menggantikan hukum Tuhan. Karena ada mujizat, berarti saya sudah benar di mata Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Kebenaran Tuhan itu standarnya jelas. Kebenaran Tuhan standarnya hanya satu, yaitu hukum. Menurut atau tidak, sudah itu saja. Mujizat tidak pernah menjadi tolak ukur bahwa saya berkenan kepada Tuhan. Kemudian, great wonders yang akan dilakukan oleh Amerika adalah pekerjaan penyembuhan. Dan secara khusus pekerjaan penyembuhan ini akan menguji umat-umat Advent. Bukan gereja Protestan, bukan denominasi lain, bukan agama lain, tapi secara khusus pekerjaan penyembuhan akan menjadi ujian bagi umat Advent. Kenapa umat Advent? Saya berpikir tadi, kenapa harus umat Advent diuji? Saya pikir selama ini ujian umat Advent adalah sandelo. Tetapi ternyata great wonders dalam hal penyembuhan penyakit pun akan menjadi ujian umat Advent. Kita akan lihat kapan ini terjadi.
Kemudian yang kedua, bagaimana cara Amerika menipu atau membuat penduduk bumi menyembah kepausan, yaitu dengan cara menurunkan api dari langit. Tadi ayat 13 ya, Wahyu 13 ayat 13. Kita buka 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Saya ceritakan dengan singkat bahwa 2 Raja-Raja 1 ayat 2, ayat 6 dan sampai ayat yang ke-10, saudara bisa baca nanti sendiri. Ahazia, raja dari Israel Utara, jatuh dari kamarnya. Kemudian dia sakit. Lalu dia suruh utusan untuk pergi ke kuil Baal. Dia bilang seperti ini, pergilah, coba tanya sama Baal, aku ini bisa sembuh. Lalu kemudian pergilah orang-orang ini, dan di tengah jalan ketemulah dengan Elia. Lalu waktu Elia tanya, kalian mau kemana? Oh, kami mau pergi ke kuil Baal di Ekron. Mau ngapain? Oh, saya disuruh raja, kami disuruh raja Ahazia, karena dia lagi sakit. Dia suruh saya tanya kepada Baal, Kak, raja bisa sembuh atau tidak? Dan seketika itu juga apa? Elia murka. Dia katakan apa? Apakah tidak ada lagi Tuhan di Israel? Sehingga raja suruh pengikutnya atau utusannya untuk tanya Baal. Apa enggak ada lagi Tuhan di Israel? Dan seketika itu juga Elia langsung menjatuhkan vonis kepada Raja Ahazia. Gara-gara kau tanya-tanya sama Baal, kau juga enggak akan bangun lagi dari tempat tidur. Kau pasti mati. Dan ketika utusan-utusan ini kembali ke istana raja, mereka ngadu ya, lapor bahwa tadi ketemu sama orang, lalu ditanya orangnya seperti apa, kemudian diterangkan, dideskripsikan oleh utusan-utusan tadi, dan raja mengutus 50 orang bersama dengan perwira. Jadi 50 orang beserta plus 1 perwira. Suruh ciduk itu Elia karena sudah bicara seperti itu. Dan ketika ke-50 orang tentara ini bertemu dengan Elia, maka apa yang dilakukan Elia? Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis. Dan benar, yang pertama 50 orang habis dimakan api dari langit. Yang kedua, habis juga. Yang ketiga, karena perwira itu dengan rendah hati meminta Elia untuk turun dan datang pergi bersama dengan dia menghadap raja, maka Elia mengampuni. Dan tidak turun api dari langit untuk menghabisi kloter yang ketiga. Jadi 2 kloter habis turun api dari langit. Ini adalah background api dari langit. Itu adalah background cerita Alkitab yang menceritakan tentang api dari langit. Bahwa ketika sakit, tanya kepada Baal. Itu sebabnya Elia turunkan api dari langit. Peristiwa akhir zaman pasal yang ke-11. Dikatakan setan sedang menyapu seluruh dunia ke dalam barisannya. Dan sedikit orang yang setia kepada hukum Tuhanlah yang dapat melawannya. Sedikit orang yang setia kepada hukum Tuhan sajalah yang dapat melawan setan. Dan orang-orang yang sedikit inilah yang setan sedang berusaha untuk kalahkan. Jadi saudara, bagaimana caranya untuk bisa melawan tipuan setan? Setia kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum moral dan hukum kesehatan. Setan akan datang untuk menipu orang-orang pilihan. Dia akan mengaku sebagai Kristus dan dia datang berpura-pura menjadi atau melakukan great medical missionary. Dia akan menurunkan api dari langit di mata semua orang untuk membuktikan bahwa dialah Tuhan. Jadi saudara-saudara, api turun dari langit adalah medical missionary palsu. Jadi yang pertama tadi great wonders, itu bisa saja revival, false revival,
kebangkitan rohani palsu, bisa saja juga mujizat, ya, mujizat palsu. Tetapi api turun dari langit mengatakan bahwa api turun dari langit adalah pelaku pekerjaan medical missionary palsu. Sekarang kita mau bedakan. Saudara, beberapa orang berpendapat bahwa kita harus city evangelism dengan medical missionary. Padahal setan juga melakukan medical missionary. Apa bedanya saya dengan setan? Saya tadinya bangga dengan medical missionary. Tetapi ternyata setelah membaca kutipan ini, kepercayaan diri menjadi hilang. Apakah saya sedang melakukan medical missionary palsu? Karena setan juga melakukan hal tersebut. Bahkan great, dibilang great medical missionary, great. Ini bukan medical missionary ece-ece, ini besar. Apa bedanya saya dengan setan dalam hal medical missionary? Api turun dari langit adalah medical missionary palsu. Medical missionary palsu adalah penipuan setan yang terakhir. Alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Kenapa saya bilang yang terakhir? Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Kalau kita pakai prinsip alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Kalau setan menipu dengan cara medical missionary, apakah setan juga menipu dengan cara yang sama di awal? Kita coba pelajari penipuan di awal. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Apa yang setan katakan? Tipuan apa yang setan berikan kepada Hawa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kemenangan akhir, pasal yang ke-34. Mengatakan bahwa ini adalah tema besar. Ini adalah tema utama dari spiritisme. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi spiritisme bukan lagi tenung, bukan lagi dukun, bukan lagi pakai kemenyan, bukan lagi pakai air-air yang bergolak, ya. Tetapi spiritisme sudah berubah bentuk dan sekarang sedang mengenakan jubah kekristenan. Bagaimana kita bisa mengenali spiritisme sekarang? Spiritisme sekarang adalah ketika keadilan Tuhan, ketika kecaman Tuhan atas dosa, ketika tuntutan hukum Tuhan yang suci, ketika itu semua disembunyikan. Itu adalah spiritisme. Ketika pekabaran-pekabaran tidak menyatakan dosa, itu adalah pekabaran spiritisme. Ketika pekabaran yang disampaikan adalah manis dan aman, damai, sejahtera, itu adalah spiritisme. Tetapi ketika saya menegur dosa, ketika saya mengecam dosa, menyampaikan kecaman Tuhan atas dosa, ketika saya menyampaikan apa yang Tuhan tuntut, kesucian yang Tuhan tuntut dari penurutan hukum, maka saya sedang melawan spiritisme. Sekarang, apa hubungannya dengan medical missionary palsu? Penipuan setan yang terakhir adalah spiritisme. Dari mana kita tahu? Kita buka dalam Wahyu 16. Ada 3 roh najis yang keluar dari naga, dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Ya, dari Kemenangan Akhir kita tahu bahwa naga adalah Lucifer, kemudian binatang adalah papacy, kemudian nabi palsu adalah gereja yang mengikuti papacy. Itu nabi palsu. Bagaimana cara ketiga ini bersatu? Karena kita belajar tadi di awal bahwa naga beda zaman ya, dengan papacy, beda zaman dengan nabi palsu. Tetapi ketiga ini pada akhirnya
akan dipersatukan oleh spiritisme. Apa itu spiritisme? Spiritisme adalah working miracles. Spiritisme adalah great wonders. Spiritisme adalah fire from heaven. Inilah keajaiban, inilah mujizat yang akan mempersatukan seluruh dunia. Itu sebabnya di Wahyu 13 tadi, ayat yang ke-13. Wahyu 13 ayat yang ke-13. Bahwa great wonders dan fire from heaven akan menyesatkan orang yang diam di bumi. Gak ada lagi bedanya. Hanya sekarang penduduk bumi, satu semuanya. Gak ada lagi bedanya PPC, gak ada lagi bedanya nabi palsu, gak ada lagi bedanya gereja Protestan ataupun kepausan. Tidak ada lagi bedanya. Karena semuanya sudah bersatu dengan apa? Bersatu dengan tanda-tanda yang dahsyat. Sekarang saya mau kenal bagaimana saya bisa membedakan medical missionary palsu dengan medical missionary yang benar. Ketika saya melayani dalam pelayanan medical missionary, apakah saya sedang melakukan medical missionary yang benar? Hanya ada, lagi-lagi standar kebenaran Tuhan hanya ada satu, yaitu hukum. Standar kebenaran Tuhan, standar karakter Tuhan hanya satu, yaitu hukum Tuhan. Dan kepada kita diberikan hukum moral, dan ditambahkan kepada hukum moral itu hukum kesehatan, penurutan kepada hukum kesehatan. Itu sebabnya tahun 1848, 4 tahun setelah kekecewaan besar, penurutan kepada hukum Tuhan dimulai. Nyonya White dan teman-temannya mempelajari terus tentang bait suci Tuhan setelah 1844 ya, setelah kekecewaan besar. Ketika mereka mempelajari terus-menerus dengan lebih mendalam pelajaran tentang bait suci Tuhan, mereka mendapati bahwa di dalam tabut perjanjian hukum Tuhan masih terbuka. Dan di dalam hukum itu ada satu lingkaran yang lebih berkilau mengelilingi hukum yang keempat. Dan sejak saat itu tahun 1848 mereka bukan lagi umat Advent hari pertama, tetapi mereka menjadi umat Advent hari ke-7. Dan 1863 sekitar 19 tahun kemudian melalui hamba Tuhan Nyonya White, Tuhan memberikan satu penglihatan, vision, yang dikenal dengan nama Otsego Health Vision. Ini yang kita sebut dengan hukum kesehatan. Dari sini kita tahu kenapa rokok itu dilarang. Dari sini kita tahu teh dan kopi. Dari sini umat Advent mulai tidak lagi memakan daging babi. Jadi sebelum tahun 1863 ini, mereka masih makan daging babi. Tetapi ketika ini diberikan, mereka tidak lagi makan daging babi, mereka tidak lagi minum teh dan kopi, mereka tidak lagi menggunakan tembakau. Dan bukan hanya itu. Jadi hukum kesehatan yang diberikan melalui penglihatan di Otsego bukan hanya mencakup daging babi, teh dan kopi dan rokok, tetapi lebih daripada itu. Kita akan belajar sebentar lagi. Ini adalah 33 health vision yang diterima oleh Nyonya White di Otsego pada tahun 1863. Yang pertama, masalah nafsu makan yang tidak terkendali. Ini jelas dikatakan siapa yang tidak mengendalikan nafsu makannya adalah bersalah terhadap pertarakan. Yang kedua, daging babi. Yang ketiga, tembakau. Yang keempat, tentang kebersihan tubuh dan tempat tinggal. Yang kelima, tentang teh dan kopi. Yang keenam, tentang kue-kue berlemak, kue-kue yang mewah, kue-kue yang banyak campurannya, rich cake, ya. Kemudian tentang pie. Kemudian tentang puding,
Ini diungkapkan di dalam Health Vision. Kemudian makan di antara jam makan. Ini membahayakan lambung dan proses pencernaan. Saudara, sambil kita bahas ini sudah pernah saya sampaikan. Sambil kita bahas ini, mohon kita ingat bahwa apapun yang kita buat melanggar daripada anjuran kesehatan ini adalah sama halnya kita dengan melanggar hukum moral. Waktu di antara jam makan harus cukup. Harus ada waktu supaya lambung beristirahat. Makan tidak 3 kali, makan hanya 2 kali. Kalau harus, nah ini, kalaupun harus 3 kali, makanan yang ketiga ringan dan dimakan beberapa jam sebelum jam tidur. Bukan beberapa menit, tetapi beberapa jam. Kemudian yang ke-10, daging, kaldu-kaldu, dan kue kering. Orang yang terbiasa dengan mengkonsumsi daging, kaldu, kemudian kue-kue kering, mereka akan sulit untuk beradaptasi dengan makanan sederhana dan sehat. Rusak indera perasa. Nafsu yang rakus akan berakibat pada pemanjaan nafsu yang lain. Kemudian makanan bergizi dan sederhana, inilah yang mengatasi penyakit. Ya. Jadi kembali kepada makanan bergizi dan sederhana, inilah yang akan mengobati penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang salah. Reformasi makanan. Ya, yang nomor 13 reformasi makanan. Kenapa harus reformasi? Karena akan hemat biaya dan tenaga. Kemudian untuk anak-anak tidak dianjurkan makan daging dan makanan yang berbumbu, spicy, pedas. Ya. Tidak dianjurkan makan daging dan makanan yang pedas. Saya teringat ada seorang orang tua yang kasih makan anaknya dari umur 2 tahun apa 1 tahun ya, dengan makanan yang pedas. Dengan alasan apa? Supaya tidak diemut makanannya. Dia kasih cabai di dalam dicampur. Luar biasa. Supaya makannya cepat katanya. Padahal kita punya aturan kesehatan adalah anak-anak tidak makan daging-dagingan. Kenapa? Karena kalau makan daging, kalau makan makanan yang pedas, maka anak-anak tersebut akan bertumbuh dengan kecenderungan yang kuat terhadap pemanjaan nafsu seksual. Kemudian obat-obatan beracun yang digunakan sebagai resep medis membunuh lebih banyak orang. Kemudian ini tentang obat-obatan ya, obat-obatan kimia. Kemudian tentang air murni. Dalam menyembuhkan penyakit, di dalam memelihara kesehatan, tadi yang pertama adalah kembali kepada menu sederhana. Yang kedua adalah gunakan air dengan banyak untuk menyembuhkan penyakit. Yang ke-17, hanya alam yang memiliki kuasa penyembuhan. Yang ke-18, obat-obatan yang umum seperti strychnine, kemudian opium, kemudian kalomel, merkuri, quinine adalah racun. Saya tahu beberapa obat-obatan ini seperti strychnine ini tidak lagi digunakan sekarang. Opium ini tidak lagi digunakan sekarang. Kalomel mungkin masih digunakan. Merkuri masih ada. Quinine masih sampai sekarang. Tetapi saudara, bukan berarti strychnine ini tidak ada. Coba search di Google bahwa ini dia mempunyai turunan-turunan yang sekarang digunakan dengan nama yang lain. Makanya saya kasih di sini dalam kurung bahwa painkiller menggunakan turunan-turunan dari strychnine ini. Kemudian pengaruh sebelum kelahiran. Jadi aturan kesehatan kita, hukum kesehatan kita, prinsip reformasi kesehatan kita mempercayai bahwa sebelum anak itu lahir, dia sudah dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tua yang lemah di dalam pertarakan akan menghasilkan anak-anak yang lemah juga dalam pertarakan. Kemudian menuruti hukum kesehatan akan mencegah banyak penyakit. Jadi tadi
Dalam hal penyembuhan penyakit, sudah ada 3 ya. Yang pertama, kembali ke menu sehat sederhana. Kedua, penggunaan air dengan banyak. Yang ketiga adalah menuruti hukum kesehatan. Ya ini tadi, 33 ini tadi. Menuruti hukum kesehatan. 3. Kemudian yang ke-21, Tuhan seringkali dipersalahkan. Kalau ada kematian, padahal kematian itu karena melanggar hukum kesehatan. Karena makan daging banyak, lalu obesitas, lalu tekanan darah tinggi. Ya. Setelah itu stop napasnya, dan Tuhan dipersalahkan. Kemudian cahaya dan udara bersih diperlukan. Dari mana kita tahu? Ya dari Tuhan sudah kasih ini kepada kita. Tuhan sudah kasih terang ini. Bahwa walaupun dalam jam tidur, sleeping quarters, light and pure, bukan cahaya ya, sorry ini bukan cahaya. Tetapi udara yang bersih, udara yang ringan, artinya udara yang ringan ini dia tidak mengandung banyak CO2. Ya. Ketika CO2 banyak dalam satu kandungan udara, dia tidak lagi dibilang light. Ya. Jadi udara yang bersih diperlukan terutama pada jam tidur. Yang ke-23, mandi walaupun hanya lap badan akan bermanfaat bila dilakukan pada waktu bangun pagi. Bukan tidak boleh mandi pada sore hari, tetapi manfaatnya tidak didapatkan kalau tidak dilakukan pada pagi hari. Tuhan tidak akan mengerjakan mujizat penyembuhan bagi mereka yang terus-menerus melanggar hukum kesehatan. Jadi tidak ada mujizat. Tadi kita sudah belajar ya, tidak ada mujizat dalam pelanggaran. Sakit pikiran. Sakit pikiran ini menyebabkan penyakit jasmani. Sakit pikiran menyebabkan makan tidak teratur. Kenapa makan tidak teratur? Karena rasa kenyang. Kenapa rasa kenyang? Karena gas lambung. Ya. Yang tidak seimbang. Sehingga ketika dicek orang, badannya sehat, tetapi mereka rasa sakit. Itu kenapa? Pikirannya yang sakit. Jadi kita percaya bahwa penyakit bukan hanya ada di jasmani, tetapi ada juga di pikiran. Gembira, gerak badan akan menciptakan mental yang sehat dan gembira. Ketekunan banyak berhubungan dengan daya tahan penyakit. Ya. Willpower, ketekunan, tekad. Menenangkan syaraf. Olahraga di luar rumah adalah sangat penting. Ini saya bold, sangat penting. Apakah olahraga di dalam rumah penting? Penting. Tetapi di luar rumah ini sangat-sangat penting. Yang ke-29, kerja berlebihan, overwork, tanpa istirahat yang teratur, ini merusak pikiran. Tadi ada pikiran yang sakit. Kenapa pikirannya sakit? Karena overwork. Kenapa overwork? Ya karena mereka tidak menurut kepada anjuran kesehatan. Ketika mereka bekerja berlebihan, maka pikiran sakit. Ketika pikiran sakit, tubuh pasti sakit. Itu sebabnya aturan kesehatan kita, reformasi kesehatan menyangkut istirahat yang cukup dan teratur. Kemudian banyak yang mati karena makan daging-dagingan. Ini yang ketiga kali ya. Yang ketiga kali disinggung dalam prinsip reformasi kesehatan tentang bahaya makan daging. Binatang yang dari dalam bumi, Amerika akan menyesatkan. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-14. Ayat selanjutnya. Ketika dia sudah melakukan great wonders, ketika dia sudah melakukan pekerjaan miracles, ketika dia sudah menurunkan api dari langit, apa yang terjadi? Dia akan menyesatkan. Saudara, menyesatkan ini adalah menipu. Beda menipu dengan salah informasi. Contoh ada yang tanya sama saya, Bu, permisi, saya mau tanya jalan ke pasar yang mana? Saya tidak tahu. Lalu saya arahkan dia, oh saya belok kiri atau belok kanan. Lalu kemudian orang tersebut tersesat. Itu artinya dia tertipu dengan
arahan saya. Walaupun saya tidak sengaja menipu dia, tetapi dengan berpura-pura tahu, saya sudah termasuk dalam golongan menipu. Jadi Amerika akan menyesatkan. Amerika akan menipu orang-orang yang diam di bumi dengan great wonders yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata papacy. Dan Amerika akan menyuruh penduduk bumi untuk mendirikan patung. Untuk apa patung ini? Untuk menghormati binatang. Binatang adalah papacy. Jadi great wonders, api dari langit, medical missionary palsu, inilah yang akan menjadi pintu gerbang image of the beast. Saudaraku, betapa krusialnya kita kalau kita nggak paham tentang reformasi kesehatan. Tertipu. Satu-satunya tameng kita, perisai kita, untuk tidak tertipu dengan spiritisme yang menjadi senjata akhir dari setan adalah menurut kepada hukum. Hukum kesehatan dan hukum moral. Medical missionary palsu inilah yang akan menjadi pintu gerbang berdirinya image of the beast. Apa ini image of the beast? Image of the beast bukan patung. Tadinya saya percaya bahwa image of the beast adalah patung. Tetapi kemudian ketika saya selidiki kata image dari bahasa aslinya, ini adalah the likeness. Likeness ini adalah keserupaan. Saya bisa tulis di sini adalah kembar. Jadi image of the beast adalah kembarnya si binatang. Image of the beast adalah kembarnya si papacy. Kalau dibilang kembar, berarti dia dalam segala sesuatu sama. Hanya dia beda individu, tetapi semuanya sama. Contoh orang kembar ya. Jenis rambutnya sama, nggak mungkin satu keriting, satu lurus. Atau satu hitam, satu putih, nggak mungkin. Ibu. Jadi kalau binatang yang pertama adalah bentuknya adalah organisasi agama atau denominasi agama, maka kembarnya juga akan berupa organisasi agama. Dan organisasi gereja Protestan yang akan menjadi kembar binatang ini adalah mereka, organisasi gereja Protestan yang menolak amaran. Inilah dia image of the beast. Gereja Protestan yang menolak amaran adalah image of the beast. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya, ya, selanjutnya, tadi kan kita belajar yang sebelumnya bahwa USA akan menyesatkan. Setelah sesat, apa yang terjadi? Setelah sesat, maka dia akan menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Dan kepada USA diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang. Kepada USA akan punya kuasa untuk membuat kembarnya papacy menjadi hidup. Yang tadinya nggak hidup. Sehingga kembarnya papacy itu akan bicara. Bicara artinya dia punya secular power. Ingat tadi bahwa yang bicara di ayat yang ke-11 tadi, bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi, dia akan berbicara seperti naga. Dan kali ini, setelah Amerika yang berbicara seperti naga, maka patung atau kembar binatang itu juga akan bicara. Dia akan memperoleh secular power. Dan akan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah, yang tidak worship, yang tidak tunduk, yang tidak mengakui kekuasaan dari kuasa gereja yang sudah menolak amaran tadi. Jadi gereja yang menolak amaran, dia akan mempunyai kuasa. Dia akan menerima kuasa dari dunia. Dan siapa yang tidak menurut, maka akan dibunuh. Bukan gereja yang membunuh, tetapi secular power yang akan membunuh. Gereja tidak punya hak untuk membunuh. Setelah Amerika akan menghidupkan gereja yang menolak amaran tadi, maka Amerika akan menandai
Wahyu 13 ayat 16, dan Amerika menyebabkan sehingga kepada semua orang yang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi yang memberikan tanda adalah Amerika melalui image of the beast. Melalui gereja yang sudah menolak amaran. Dan setelah ditandai, apa yang terjadi? Amerika akan melarang. Jadi ada dulu tandanya, baru dilarang. Apa yang dilarang? Yang terima tanda bisa jual beli. Yang tidak terima tanda tidak bisa jual beli. Ini adalah akibat dari persatuan gereja yang menolak amaran dengan kuasa dunia atau secular power. Kita punya timeline di sini. Yang pertama adalah Amerika. Muncul dari dalam bumi. Yang biru ini ya. Kemudian akan muncul yang kedua, yaitu penyakit mendunia. Kenapa? Karena tadi tidak kita tahu bahwa Amerika akan membuat fire from heaven. Fire from heaven, great wonders adalah mujizat penyembuhan palsu di hadapan seluruh penduduk bumi. Nggak mungkin ada kesembuhan secara dunia kalau penyakitnya cuma terjadi di Amerika. Jadi penyakit harus ada dulu. Penyakit apa? Penyakit yang mendunia. Setelah ada penyakit yang mendunia, maka akan muncul penyembuhan yang mendunia. Penyembuhan yang mendunia akan dilakukan oleh Amerika. Kita bisa tahu penyembuhan ini akan bisa melindungi orang dari penyakit, akan bisa menyembuhkan orang dari penyakit tanpa capek-capek bertarak, tanpa capek-capek bertobat, tanpa capek-capek menurut. Jadi inilah penyembuhan yang ditawarkan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan penyembuhan ini akan dipercaya oleh seluruh dunia, dapat melindungi mereka dari penyakit, dapat menyembuhkan mereka yang sudah sakit. Penduduk bumi tertipu. Dan ketika seluruh dunia tertipu, maka dunia akan terbagi dua. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah tadi yang kutipan nubuat bilang adalah yang sedikit. Yang sedikit adalah yang tidak tertipu, yang tetap setia menurut kepada hukum Tuhan. Mereka tidak percaya penyembuhan tanpa penurutan, karena itu nggak ada tercatat dalam reformasi kesehatan. Penyembuhan hanya bisa terjadi dengan penurutan. Nggak akan ada penyembuhan tanpa penurutan. Dan ini akan membuat satu golongan yang kecil, yaitu golongan orang-orang yang percaya. Golongan orang-orang yang akan menurut hukum Tuhan. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang besar. Mereka lah yang akan tertipu, mereka akan ikut agenda kepausan, mereka akan ikut gereja, agenda gereja yang sudah jatuh. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya adalah setelah mereka tertipu, apa yang terjadi? Mereka akan didukung oleh pemerintah. Kelompok kecil tadi kemana? Mereka akan dikejar oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan ancaman mati. Ketika dikejar, kelompok yang besar, mereka akan hidup aman. Hidup aman dengan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Bisa ke luar negeri, bisa ke gereja, bisa sekolah, bisa ke pasar, bisa kemana saja, bisa bekerja. Dan ketika gereja yang tadi sudah menolak amaran, saya sebut di sini gereja murtad. Setelah terpisah maka akan ada penandaan, diberi tanda. Dan ketika diberi tanda, barulah tanda ini
menjadi pemisahan untuk jual dan beli. Saudaraku, kapan Sandelo ini terjadi? Kalau kita belajar tadi tentang reformasi kesehatan yang akan menjadi penyembuhan palsu, medical missionary palsu akan menjadi ujian bagi gereja Advent. Lalu bagaimana dengan Sandelo? Sandelo akan datang dengan tipuan pada saat penduduk dunia sudah tertipu. Tertipu oleh Great Wonders yang dilakukan oleh USA, tertipu oleh penyembuhan penyakit yang tidak mengusung hukum kesehatan. Ketika mereka sudah tertipu, disinilah Sandelo sudah dipromosikan. Tetapi Sandelo saat dipromosikan bukan dengan paksaan, tetapi dengan pesona. Mari kita buka di Daniel pasal yang kedua. Ya, kita bisa belajar dari Daniel pasal yang kedua. Bahwa ketika patung Nebukadnezar ini didirikan, ini tidak dengan ancaman mati. Saudara-saudara boleh baca ya. Saudara boleh baca. Ketika, di Daniel pasal 3, maaf. Daniel pasal 3. Pada waktu ayat 1 ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan di dataran Dura. Jadi ada sesuatu hal yang mempesona yang dibuat oleh pemerintah negara pada saat itu untuk memalingkan mata semua orang, mempesona mata semua orang, dan membuat mata semua orang tertuju kepada agendanya, agenda raja ini. Kemudian ayat 2, disinilah tipuannya, di sini tipuannya. Saudara bisa baca ya, saya akan baca ya. Di sini tipuan terjadi. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Artinya ini aparat negara. Kenapa mereka dikumpulkan? Apakah untuk dipaksa menyembah patung? Tidak. Mereka dikumpulkan, ini tipuannya, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya. Hanya untuk pentahbisan. Istilahnya apa ini? Selamatan gedung baru. Undangannya enggak undangan untuk melanggar hukum Tuhan. Undangannya enggak undangan untuk makan babi, enggak ada. Undangannya itu, tipuannya itu bukan untuk pindahkan gerejamu atau hari kudus dari Sabat ke Minggu. Bukan itu. Kalau itu yang dikasih langsung tolak. Udah pasti gagal. Tetapi undangan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar adalah, ayo datang yuk. Untuk apa? Untuk pentahbisan patung yang baru. Maka setelah berkumpul, apa yang dia buat? Apa yang Raja buat? Setelah berkumpul, yang penting kumpul dulu. Setelah kumpul, maka mereka melihat patung yang besar, mereka melihat satu pasukan yang besar, mereka melihat satu aransemen musik yang luar biasa. Dan dengan pesona-pesona itulah, maka Raja memberikan perintah, kalau kau dengar musik, tunduk. Dan dengan semua bunyi-bunyian itu, yang indah itu, berbagai jenis bunyi-bunyian, maka mereka secara tidak sadar dikontrol dan mereka menyembah. Mereka menyembah. Sampai di situ tidak ada paksaan. Hanya pesona. Musik, segala sesuatu yang mengenakkan, janji-janji yang mengenakkan. Tetapi ketika ternyata masih tetap ada orang yang tidak mau terpesona, ketika ada sekelompok orang yang tidak mempan dengan pesona itu, maka yang keluar adalah apa? Ancaman mati. Jadi Sandelo akan datang dengan tipuan setelah pekerjaan medical missionary palsu. Dan ini akan berkembang lebih lanjut, sampai akhirnya akan di-enforce dengan ancaman mati. Saudaraku, ini adalah slide terakhir saya. Kalau kita lihat
peristiwa-peristiwa ini? Apakah kita masih jauh? Apakah sekarang belum terjadi penyakit mendunia? Apakah sekarang Amerika belum mengusahakan medical missionary palsu? Ketika saya sakit, apa yang saya ambil? Painkiller yang bisa langsung menghilangkan rasa sakitnya dalam hitungan menit? Ataukah saya bertelut dalam rasa sakit itu, meminta ampun dosa saya, menyelidiki hati saya, dan bertobat, dan memperbaharui komitmen saya untuk menurut? Amerika sekarang sedang mengerjakan kesembuhan. Saya tahu bahwa sekarang ini pengobatan bukan hanya Amerika, tetapi tiap-tiap negara mereka membuat satu produknya untuk mengatasi penyakit mendunia ini. Itu kata media. Fire from heaven, great wonders, semuanya ini berhubungan dengan kesehatan. Itu sebabnya siapa yang tidak menghormati hukum kesehatan, siapa yang tidak menurut prinsip-prinsip reformasi kesehatan, maka tidak akan bisa melindungi dirinya dari penipuan yang berikutnya, yaitu Sunday Law. Country living tanpa health reform hanya akan membuat kita lebih mudah tertipu. Medical missionary city evangelism tanpa health reform hanya akan mempermudah kita untuk tertipu. Itu sebabnya dari petunjuk diet mengatakan bahwa ketika saya mengikuti atau bertarak, mengikuti prinsip reformasi kesehatan, atau ketika saya bertarak menahan keinginan saya sebesar-besarnya, sama seperti waktu bangsa Israel menyeberangi padang gurun dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka mengalami restriction di dalam hal makanan yang sangat besar. Mereka mengalami food restriction yang sangat besar di sana. Untuk apa? Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan satu umat agar mereka tidak tertipu ketika mereka tiba di Kanaan. Saudaraku, kenapa kita diberikan terang tentang kesehatan? Karena Tuhan tahu bahwa di akhir zaman inilah yang akan menipu umat-umat Tuhan. Inilah yang akan menipu gereja yang dikasihinya. Itu sebabnya Tuhan berikan prinsip kesehatan kepada hambanya Nyonya White. Karena dia tahu apa yang sedang menunggu di depan sana. Dan dia mau perlengkapi umatnya agar tidak masuk ke dalam penipuan setan. Dengan reformasi kesehatan, saudara dan saya sedang melindungi otak depan saya. Frontal lobe ini hanya bisa dilindungi dengan makan pertarakan. Bertarak, berpantang. Makan segala yang dia suka, makan kapanpun saya suka, ini merusak kemampuan kita untuk bertimbang dan membuat keputusan yang benar. Dan ketika ditawarkan Sunday Law dengan tipuan, dengan kemasan yang bagus, dengan pesona yang indah, saya tidak akan bisa menebak isi dari tipuan itu. Tetapi ketika health reform saya taati, saya menurut, maka saya sedang melindungi otak depan saya. Ketika setan berganti-ganti samarannya, berganti-ganti wajahnya, saya tetap tidak akan tertipu. Saya tahu kemana ini akan menuntun saya. Baik, materi yang saya sampaikan adalah sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Terima kasih atas materinya yang begitu jelas, Kak Lady. Tuhan memberkati. Pada saat ini
Mungkin ada teman-teman semuanya, saudara-saudari kami yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada di chat room karena saya lagi di luar. Kak Lady bisa baca langsung atau aku yang baca? Oke, ini Kak, pertanyaannya. Medical missionary palsu itu siapa ya? Itu pertanyaannya Kak. Silakan. Medical missionary palsu itu siapa ya? Kedengaran Kak suara saya, Kak? Kedengaran Kak suara saya? Oh ya, kedengaran. Oke. Jadi medical missionary palsu itu adalah siapa saja yang mengerjakan pekerjaan misionaris medis yang tidak mengusung hukum kesehatan. Tetapi secara dunia, setan menggunakan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Untuk pekerjaan di zaman akhir ini, pekerjaan setan zaman akhir ini, dia akan menggunakan kekuasaan dari binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu Amerika. Kira-kira Tante Feli, mudah-mudahan Tante Feli masih ada. Oh ya, masih ada. Masih. Ya. Makasih. Ya. Sumati sore. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saudara-saudari kami semuanya. Dipersilakan. Maaf mungkin agak ribut karena di sini lagi hujan. Oke. Jadi saudaraku, kalau kita bicara tentang penyakit mendunia COVID-19 sekarang, harusnya kita nggak kaget. Harusnya ini menjadi amaran buat kita. Ini adalah panggilan terakhir. Panggilan terakhir untuk apa? Untuk menurut hukum kesehatan. Untuk menurut hukum kesehatan. Suatu kali saya pernah berbincang dengan orang. Dia katakan, kamu harus percaya ada COVID. Lalu saya tanya, apakah Bapak pernah lihat ada orang yang taat hukum kesehatan, yang taat dan pelaku reformasi kesehatan, lalu kena COVID? Lalu dia diam dan katakan, nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh. Jadi, karena ini adalah tulisan roh nubuat. Ketika kita makan daging, imun tubuh kita akan 10 kali lebih turun, lebih rendah. Dan khusus untuk orang-orang yang tinggal di daerah tropis, ini di buku Testimony Study on Diet and Food, dikatakan bahwa untuk orang-orang yang tinggal di daerah tropis, perpindahan musim atau pergantian musim tidak akan membawa efek kepada orang-orang yang tidak memakan daging. Kenapa ada mau musim hujan flu, kemudian mau ganti musim panas, sakit demam berdarah, atau terbalik ya, saya nggak tahu ya musimnya kapan itu demam berdarah sama flu ini. Peralihan musim biasanya banyak sekali penyakit. Ini Nyonya White katakan,
bahwa kita yang masih memakan produk-produk hewani akan lebih rentan terhadap pergantian musim, akan lebih rentan terhadap pergantian daerah, dan lebih rentan terhadap penyakit apapun. Kenapa kalau datang ke Papua dari Pulau Jawa harus divaksin? Karena perbedaan iklim. Tetapi reformasi kesehatan sebenarnya adalah vaksin alami kita. Kalau saya menurut, saya istirahat, saya tidak makan dengan jarak waktu makan yang berdekatan, saya tidak ngemil, saya tidak minum teh kopi, saya tidak makan daging-dagingan, saya tidak makan makanan yang pedas. Inilah vaksin saya sebenarnya. Vaksin saya bukan injection. Dengan injection saya bisa tahan COVID dengan makan daging, tetap minum teh kopi, tetap kerja berlebihan, tetap makan pedas, rica. Yang penting vaksin. Ini spiritisme namanya. Jadi apapun itu penyembuhan penyakit, kalau tidak mengusung hukum kesehatan, ini adalah great wonders dari setan. Dan ini adalah tipuan. Jadi kalau mau bicara tentang vaksin kepada orang yang tidak reformasi kesehatan, sulit meyakinkan, dan nggak bakalan percaya. Orang tidak reformasi kesehatan akan tertipu. Yang pertama tertipu karena penyembuhan. Yang kedua tertipu dengan sandelo. Dan ketika tertipu dengan sandelo selesai. Jadi reformasi kesehatan, terang yang terakhir yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan itu. Sekaranglah waktunya untuk gunakan itu sebagai perisai kita. Kita mau tertipu, silahkan. Silahkan hidup suka-sukanya, silahkan makan sesukanya. Silahkan kerja sesukanya. Lembur sesukanya. Karena orang yang suka-suka hidupnya nanti akan dilindungi oleh dunia. Tapi orang yang menurut, orang yang tekun dalam pemeliharaan hukum kesehatan, ini akan justru dikejar-kejar. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, saudara-saudaraku semuanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan closing statement, Kak, sebelum kita tutup dengan doa. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, panggilan terakhir Tuhan untuk menurut hukum kesehatan adalah sekarang. Masih ada kesempatan untuk menurut. Ketika saya menurut, saya akan berkaca kepada 33 prinsip reformasi kesehatan. Saya akan berkaca. Mari setelah pelajaran ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berkacalah dengan reformasi kesehatan. Mana yang saya masih langgar? Doakan. Kalau enggak begini, kita akan tertipu. Jangan cuma siap-siap tipuan sandelo. Sandelo itu enggak akan kelihatan kalau reformasi kesehatan tidak dijalankan.
Sandelo tidak akan kelihatan. Kita akan tertipu sama seperti aparat-aparat negara Babel yang tertipu, diundang untuk pentahbisan patung yang baru. Kita akan tertipu. Ternyata setelah sampai di sana, kita disuruh worship. Dan sudah terlambat untuk menolak, karena sudah dikelilingi oleh tentara dan semua ancaman-ancaman. Dan tidak akan bisa kita meloloskan diri. Jadi pintu gerbangnya adalah health reform. Sekarang buka atau tutup health reform. Buka pikiran terhadap health reform atau tutup pikiran terhadap health reform. Ini yang menentukan nasib kita nanti pada saat penipuan-penipuan yang lain dijalankan. Saudaraku, nggak usah pusing dengan kegiatan papacy. Nggak usah pusing dengan agenda kepausan. Nggak usah pusing dengan agenda-agenda pemerintah. Kalau saya health reform, saya akan bisa mengikuti semuanya dan saya tidak akan tertipu. Saudara boleh pusing dengan country living, dengan menanam. Tetapi coba alasan-alasan kita yang kita anggap kudus dan benar untuk melanggar reformasi kesehatan, mari periksa dari sekarang. Kesempatan ini jangan berlalu sia-sia. Buat Bapak Ibu yang masih makan ikan, masih minum obat pusing, sakit kepala. Nah, yang masih minum painkiller, kenapa harus painkiller? Bapak Ibu tahu apa pengganti painkiller? VCO. Kalau nggak ada VCO mahal. Selada, jenis sawi-sawian, selada, keluarganya selada, ini ada lebih dari 20 jenis keluarganya selada, lettuce, romaine, sawi bisa, blender dengan air, 1 gelas aqua, saring minum. Ini painkiller. Yang masih tertipu dengan obat-obatan, mari bangun sekarang. Yang masih menganggap ikan ini boleh kok, Yesus dulu makan ikan kok. Mari bertobat sekarang. Nggak usah pikirin dulu Yesus makan ikan, dulu Yesus nggak makan ikan, dulu Yesus miskin. Nggak usah pikirin itu. Yang jelas sekarang, tahun 1863, kalau saudara dan saya masih Advent, tahun 1863, sudah ada larangan untuk memakan produk hewan, termasuk ikan. Jadi berhentilah mencari excuse dan alasan. Ingat tadi kutipan yang sebelumnya, kalau ada yang masih berdalih mencari excuse, mencari alasan untuk pelanggaran hukum kesehatan, pelanggaran hukum Tuhan, maka dia tidak akan terlindung dari penipuan setan yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, saya juga bertobat banyak. Saya bertobat jauh lebih banyak ketika saya mempelajari ini daripada ketika saya memulai country living. Jauh lebih banyak pertobatan yang saya harus lakukan. Ternyata banyak yang harus saya rubah. Dan ketika saya mau bertobat, Tuhan berikan kepada saya pengetahuan untuk mengatasi penyakit, untuk mengatasi masalah kesehatan, untuk melakukan medical missionaries dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara setan. Saya harap tidak ada yang berpikir bahwa, oh, Lady ngomong kayak gitu ya enak, dia tahu. Dia sudah punya pengetahuan, enggak ada. Saya bahkan tidak pernah ikut pelatihan medical missionaries. Semua ini saya sadari ketika saya ada di country living, dan semua ini saya pelajari setelah saya bertobat. Ketika saya bertobat, Tuhan kasih ilmu pengetahuan, Tuhan tambahkan kepintaran dan hikmat untuk menolong penyakit-penyakit, menolong orang mengatasi kondisi-kondisi kelemahan fisik. Makanya setiap kali ada pasien, oh bisa terapi saya. Saya tanya, bersedia nggak reformasi setelah ini? Saya selalu tanya. Kadang ada yang WA, sister tolong kasih saya resep
Saya mau ini, mau cleansing, mau ini, mau ini. Saya mau kurus. Kalau sudah kurus, mau nggak reformasi kesehatan? Oh, saya darah tinggi. Kalau sudah turun tekanan darahnya, mau nggak reformasi? Kalau nggak mau, nggak usah. Karena jus terapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah pertobatan. Tuhan yang menyembuhkan, dan penyembuhan itu akan terjadi ketika bertobat. Saudara, kita mau minum jus berapa banyak juga, mau jadi vegan sampai yang nggak normal sekalipun ya, bisa makan mentah, mungkin kulit kayu segala macam dimakan mentah, pun tidak menjamin kalau saya tidak dalam kondisi bertobat. Penyakit ada karena pelanggaran. Tetapi penyakit diizinkan Tuhan supaya kuasa Tuhan dapat ditampilkan dengan lebih besar. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk closing statement-nya dan materinya untuk hari ini, Kak Lady. Tuhan memberkati untuk penerangan pada sore hari ini. Untuk menutup acara kita ini, kita berdoa. Doa dipimpin oleh Kak Lady. Dipersilakan, Kak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hari ini kami dipanggil untuk berkaca kepada hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ratusan tahun yang lalu. Bapa, ketika ilmu kesehatan yang Tuhan berikan kami anggap kuno saat ini. Dan ilmu kesehatan yang kuno ini, yang sudah tidak populer ini, saat ini sudah digantikan dengan spiritisme modern yang mengenakan jubah kekristenan. Bapa dalam surga, hanya ketika kami menurut hukum kesehatan, ketika kami bertarak dan memelihara tubuh kami sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, hanya dengan cara itu kami dapat melihat dengan jelas penipuan-penipuan setan. Bapa, api akan turun dari langit. Agen-agen setan akan membuat great wonders di dunia ini. Dan seluruh dunia akan tertipu. Ketika saat ini umat-umat Tuhan banyak yang membedakan masalah kesehatan dengan sandelo. Banyak yang menganggap bahwa ujian kesehatan berbeda dengan ujian sandelo. Sore ini kami disadarkan bahwa ujian kesehatan adalah ujian bagi umat Advent. Itu artinya ujian kesehatan adalah sama dengan ujian sandelo. Kami tidak akan lolos untuk ujian hari Minggu, undang-undang hari Minggu, ketika kami tidak mampu menurut prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Bapa dalam surga, ampuni kami orang berdosa. Panggilan terakhir ini, alarm yang sedang berbunyi saat ini, memanggil kami untuk kembali meninggalkan semua pola hidup yang salah, yang Tuhan tidak pernah canangkan bagi umat-umat pilihan pada akhir zaman ini. Produk hewani bukanlah gaya hidup orang Advent. Makan berlebihan bukan gaya hidup orang Advent. Cemilan, kudapan, makanan kue yang enak, yang lezat, yang manis, bukanlah gaya hidup orang Advent. Makanan yang pedas berbumbu, bukanlah gaya hidup orang Advent. Pengobatan penyakit dengan obat, pencegahan penyakit dengan vaksin, dan lain sebagainya, bukanlah kehidupan orang Advent yang Tuhan rencanakan bagi kami. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk melihat kesalahan kami. Dan berikan kami kemampuan untuk bertobat. Bukakan mata kami. Inilah salep mata kami Tuhan. Penurutan reformasi kesehatan. Inilah yang akan membuka mata rohani kami sehingga kami mengenali tipuan-tipuan setan.
Mari ya Tuhan, jagalah umat-umat Tuhan yang saat ini mengikuti Zoom ini. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan memampukan mereka untuk dengan setia menurut kepada hukum kesehatan. Sehingga akhirnya mereka dimampukan untuk menurut hukum Taurat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Lady. Ya, Tuhan berkati. sama-sama Bu. Terima kasih Bu Lady, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bu Duan. Terima kasih Kak, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Bu Pendeta. Makasih Lady ya. Ya, Tante Feli, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita ketemu Senin depan, Kak ya. Ya, Senin depan. Senin depan judulnya apa, Kak? Judulnya adalah Reformasi Nehemia. Reformasi Nehemia. Ya, saudaraku semuanya, mari kita ikuti lagi minggu depan sehingga kita lebih dalam di dalam firman Tuhan yang sangat hubungan dengan keadaan kita sekarang dan akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di waktu dan link yang sama minggu depan. Bila ada yang memerlukan rekaman, boleh japri kami, saya, Pak Turangan atau Kak Lady, kami akan memberikannya nanti. Materinya tolong dikirim Kak ya. 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 Terima kasih, Oke, Bu terima Pendeta. kasih Tuhan memberkati Terima kasih. kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Turangan. Sama-sama Bu Tuhan Pendeta. berkati. Sampai. Bye. Terima kasih, Bu Pendeta. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Ya.